Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama Mbak Rizky. Kali ini kita akan belajar tentang variasi soal berikutnya, tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan, yaitu tentang pecahan campuran. Ya. Nah, Mbak Rizky ingatkan lagi, kita akan berusaha untuk menyelesaikan soal-soal yang ada menggunakan cara berpikir komputasional, ya, dengan cara pertama yaitu memecah soal-soal yang sekiranya susah menjadi beberapa bagian yang nanti bisa diselesaikan. Selanjutnya yaitu dikenali polanya, ya, dalam penjumlahan dan pengurangan pecahan. Tentunya ada pola jika penyebutnya sama ataupun penyebutnya berbeda. Itu ada caranya yang sudah Pak Rizky sampaikan di video sebelumnya. Nah, selanjutnya menyaring informasi yang penting ataupun yang tidak terpakai, ya. Ini terutama nanti apabila menghadapi soal cerita. Dan selanjutnya terakhir adalah melakukan langkah penyelesaiannya sesuai cara-cara yang kita sudah pelajari bersama. Oke, langsung saja kita masuk ke soal-soalnya. Yang pertama, cara paling aman. Di sini Pak Rizky namakan cara paling aman, ya, karena seringkali dirasa lebih bisa dipahami oleh anak-anak, ya. Nah, cara ini Pak Rizky sarankan apabila kalian menghadapi soal-soal pengurangan. Nah, nanti kita akan lihat bedanya, ya. Baik, untuk cara paling aman ini yaitu pertama kita harus mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, ya, karena kita biasanya lebih familiar atau lebih terbiasa menghitung pecahan biasa, ya, daripada pecahan campuran. Selanjutnya, setelah diubah ke pecahan biasa, pastikan penyebutnya sudah sama. Apabila belum sama, perlu disamakan dulu, ya, dengan cara KPK maupun kali silang, ya, butterfly. Selanjutnya lagi yaitu perlu dihitung. Apabila sudah sama, dihitung dan disederhanakan menjadi jawaban yang paling sederhana. Apabila pembilangnya itu lebih besar daripada penyebut, maka harus dirubah kembali ke pecahan campuran, begitu, ya. Baik, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Soal pertama, 2/1/3 ditambah 3/1/2. Nah, kita rubah dulu kedua pecahan tersebut menjadi pecahan biasa, ya, berapa per berapa ditambah berapa per berapa, begitu. Nah, untuk mengingat cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa, ya, kita bisa beri tanda kali di sebelah bawah dan jumlah di sebelah atas, ya. Nah, itu nanti untuk mencari pembilangnya. Jadi kita kalikan dulu 2 dan juga 3 di sini. 2 kali 3 adalah 6. Lalu 6 ditambah 1 berarti 7. Berarti pembilangnya berubah menjadi 7. Nah, begitu juga dengan yang belakang, kita kali dan juga kita tambah, ya. 3 kali 2 itu 6. 6 ditambah 1 berarti juga 7. Nah, selanjutnya untuk penyebutnya itu tetap seperti penyebut awal. Jadi yang depan itu penyebutnya 3, yang belakang tetap 2. Nah, setelah sudah menjadi pecahan seperti ini tadi, ya, yang tangga kedua adalah disamakan penyebutnya. Karena ini belum sama, maka kita harus samakan dengan cara ada dua, ya, KPK maupun butterfly. Nah, karena ini merupakan angka yang tidak saling berhubungan, ya, maka kita langsung saja pakai cara butterfly. Kita langsung kalikan. Nah, 3 kali 2 berarti dua-duanya berubah menjadi 6. Selanjutnya kita kali silang, ya, butterfly. 7 kali 2 7 kali 2 adalah 14 di sini, dan yang belakang 7 kali 3 21. Seperti itu. Nah, setelah sama kita tinggal hitung. Berarti jawabannya adalah 14 tambah 21 35/6. Nah, apakah sudah selesai? Belum, ya, karena ini ternyata
pembilangnya itu lebih besar, maka harus dibagi 35 bagi 6. Nah, kita bisa pakai Prokabit, atau yang sudah hafal perkalian barangkali ya bisa langsung dibayangkan. 35 dibagi 6 itu dapatnya tentunya adalah yang paling mendekati 6 dikali 5 ya. 6 kali 5 itu adalah 30, terus dikurangi sisanya adalah 5. Nah, karena sudah sisa 5 seperti ini ya, maka tinggal disusun, dikembalikan menjadi pecahan campuran. Nah, harus agak taruh bawah sini. Cara menyusunnya, hasilnya itu menjadi bilangan bulat yang besar 5, lalu sisanya ini ditaruh di atas 5 per 6. 6 nya itu tetap mengambil dari penyebut asalnya tadi 6. Nah, jadi jawabannya adalah 5 per 6 seperti itu merupakan cara paling aman ya. Sekali lagi Pak Arsi sarankan untuk pengurangan, karena nanti untuk penjumlahan itu sebenarnya ada cara yang barangkali lebih mudah ya. Nah, sekarang untuk pengurangan, kita masuk ke pengurangan sekarang. Sama seperti tadi, kita rubah dulu ke pecahan biasa ya, seperti nomor 1 kita kali terus kita tambah ya kan. 5 kali 4 20, 20 tambah 3 23 per 4. Begitu juga yang belakang, 2 kali 2 4, 4 tambah 1 5, 5 per 2. Setelah itu kita samakan lagi untuk penyebutnya 4 dan 2. Nah, 4 itu merupakan kelipatan 2, berarti cara paling cepat adalah dengan KPK. KPK 4 dan 2 adalah 4 ya. Yang depan tetap 4, berarti tidak berubah, atasnya juga 23. Nah, yang belakang ini 2 menjadi 4 itu dikali 2, maka pembilangnya juga harus dikali 2. 5 kali 2 10. Nah, setelah ini tinggal dihitung, bawahnya tetap per 4, atasnya 23 dikurangi 10 berarti 13 per 4. Nah, sama seperti nomor 1, karena pembilangnya lebih besar maka langsung kita bagi 13 dibagi 4. Nah, 4 kali berapa yang mendekati 13 tuh ya, jelas 4 kali 3 ya, kita langsung tuliskan 3. 4 kali 3 itu 12 ya kan. Nah, untuk jadi 13 itu kan berarti masih kurang 1 ya, atau sisanya 1, kita taruh atas per 4. 3 1 per 4 gitu. Oke, lanjut ke variasi ketiga, yaitu apabila pecahan campuran dikurangi dengan pecahan biasa. Caranya tetap sama, kita rubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. 4 kali 3 12, 12 ditambah 2 14 per 3 dikurangi dengan 5 per 6. Nah, kita lihat lagi 3 dan 6 penyebutnya. 6 itu kelipatannya 3, maka langsung saja dua-duanya dirubah ke 6 semua begini. Yang belakang kan penyebutnya 6, berarti pembilangnya juga tetap tidak berubah 5. Nah, untuk yang depan 3 menjadi 6 itu adalah dikali 2, maka untuk pembilangnya juga dikali 2. 14 kali 2 adalah 28 seperti itu. Nah, setelah itu tinggal dihitung, penyebutnya tetap 6, untuk pembilangnya 28 dikurangi 5 berarti 23 per 6 ya. Hasilnya pembilangnya lebih besar lagi, maka kita bagi ya. 23 dibagi 6, 23 dibagi 6 itu dapatnya adalah 3 ya kan. 6 kali 3 itu 18, paling dekat itu. Lalu sisanya berarti adalah 5 per 6 begitu. 3 5 per 6. Oke, itu untuk cara tadi ya yang paling aman. Pak Rizky sarankan sekali lagi, ini kalian bisa pakai apabila menghadapi soal-soal pengurangan. Nah, kita masuk ke cara kedua, yaitu
dipecahkan dulu lalu diselesaikan. Nah, apa yang dipecahkan nanti kita pelajari. Disarankan untuk penjumlahan ya. Cara ini cepat untuk menyelesaikan soal-soal penjumlahan. Nah, seperti apa caranya? Silahkan diamati baik-baik. Baik, setiap pecahan campuran itu sebenarnya adalah gabungan antara bilangan bulat yang masih utuh dan juga sebuah pecahan ya. Kita bisa pisahkan setiap pecahan campuran itu. Nah, jadi Pak Rizky kasih tanda warna yang berbeda ya. Bilangan bulat itu nanti kita hitung dengan bilangan bulat, lalu yang pecahan kita juga hitung sendiri dengan pecahan. Nah, sekarang untuk bilangan bulatnya dulu ya. Berarti di situ ada 1 ditambah 2 ditambah 3 begitu. Nah, nanti kita akan tambahkan dengan pecahannya juga ditambah sendiri ya. Kita bisa pisahkan dengan kurung begini. Setengah atau 1/2 ditambah 1/3 ditambah dengan 1/6. Nah, jadi langkah pertama tadi ya, berpikir komputasional, kita pecahkan dulu atau kita pisahkan bilangan bulat dan juga pecahannya. Lalu untuk polanya juga kita bisa lihat. Untuk pecahannya penyebutnya berbeda semua, berarti nanti harus disamakan dulu seperti itu ya untuk alur pengerjaannya, lalu kita kerjakan. Untuk bilangan bulatnya ditambahkan sendiri, 1 tambah 2 tambah 3 berarti adalah 6. Lalu untuk pecahannya, nah kita bisa lihat karena ini penyebutnya 2, 3, dan 6, KPK-nya mereka bertiga adalah bisa dijadikan 6 semua, maka kita rubah ke 6. Nah, Pak Rizky pakai cara KPK ya. Semuanya dirubah ke per 6. Nah, lalu yang belakang ini karena penyebutnya sudah 6, maka tetap 1/6. Yang tengah 2, mohon maaf 3 dikali 2 ya, biar jadi 6 tuh, maka atasnya pembilangan juga dikali 2. 1 kali 2 2 seperti itu. Nah, untuk yang 1/2 juga sama, 2 menjadi 6 itu dikali 3, maka pembilangnya juga dikali 3. 1 kali 3 3 begitu. Nah, semoga bisa dipahami ya sampai sini ya. Nah, setelah itu tinggal kita hitung ya. Berarti hasilnya adalah 6 ditambah dengan pecahannya ini kita hitung. Untuk penyebutnya tetap 6. Untuk pembilangnya 3 tambah 2 tambah 1 berarti adalah 6. Nah, pasti pernah menyampaikan ya, apabila ada pecahan yang seperti ini ya, untuk pembilang dan penyebutnya sama, itu berarti kan 6 dibagi 6 ya, 6 dibagi 6 itu adalah 1. Jadi untuk jawaban ini sebenarnya dia adalah 6 ditambah 1 itu 6 tambah 1 berarti 7. Nah, berarti jawabannya 7, bukan pecahan ya, 7 bilangan bulat. Nah, caranya seperti itu untuk pecahkan dan selesaikan itu. Nah, untuk pengurangan sekarang. Pengurangan juga sama, kita pisahkan dulu ya. Untuk pecahan kita tandai warna kuning, lalu untuk bilangan bulat kita tandai warna biru. Oke. Sama seperti tadi, untuk bilangan bulat kita tambahkan sendiri 7, mohon maaf ini pengurangan ya. Jadi kita kurangi 7 dikurangi 1. Nah, nanti akan ditambah dengan pecahan, dengan pecahannya juga dikurangi. 1/2 dikurangi 1/3 begitu. Kita lanjutkan lagi, 7 kurangi 1 itu 6 ya, nanti ditambah dengan 1/2 dikurangi 1/3. Nah, untuk pengurangan ini, nah kenapa Pak Rizky tidak sarankan cara ini digunakan untuk pengurangan, karena kalian harus lebih hati-hati ya. Kadang saat mengurangi pecahan dengan pecahan ini,
sebenarnya mereka itu tidak bisa dikurangi. Contohnya misalnya pecahan yang depan itu lebih kecil daripada pecahan yang belakang. Nah itu kalau seperti itu tidak bisa langsung dikurangi ya. Nah kita harus cek dulu. Nah, untuk dengan cara ini kita harus mengecek dulu pecahan yang depan itu harus lebih besar daripada pecahan yang belakang. Apabila lebih besar maka bisa langsung dikurangi ya, karena kan memang pengurangan tuh yang depan harus lebih besar ya. Nah kita cek dengan cara, dulu Pak Rio sudah pernah mengajari untuk memeriksa mana pecahan yang lebih besar ya, dengan cara dikali silang ya. Ya, kita kali silang 1 kali 3 itu 3, jadi 1/2 ini diwakili angka 3. Selanjutnya 1 kali 2 itu 2, maka pecahan 1/3 itu diwakili angka 2. Nah 3 dan 2 itu kan lebih besar yang 3 ya, maka 1/2 itu lebih besar daripada 1/3. Nah karena yang depan itu sudah lebih besar, maka bisa kita langsung kurangi ya. Nah kita kurangi 2 dan 3 itu tidak saling berhubungan, maka bisa kita pakai cara butterfly ya. Kita langsung kali 2 kali 3 berarti dua-duanya nanti berubah jadi per 6 begitu. Lalu 1 kali 3 3, 1 kali 2 2. Nah begitu. Setelah itu kita tinggal hitung 6-nya ini tetap 6, jangan lupa ditulis. Nah kadang ada anak-anak pas mengerjakan soal seperti ini bilangan bulatnya ini lupa untuk ditambahkan lagi ya, hanya fokus mengerjakan yang ini saja. Nah tidak boleh lupa ditambahkan dengan 3/6 dikurangi 2/6 berarti 1/6. Nah setelah itu tinggal digabung 6 ditambah 1/6 berarti ya 6 1/6. Nah, begitu untuk soal nomor 2. Nah soal nomor 3 ini yang seperti Pak Rizky sampaikan tadi ya. Kalau kita analisis ya, ini nanti bilangan bulat dengan bilangan bulat dikurangi ya kan, 4 kurangi 3 udah. Nah tapi saat kita melihat pecahannya 1/5 nanti apabila dikurangi 3/4 itu tidak akan bisa langsung dikurangi. Kenapa? Kalau kita bandingkan dengan kali silang ya, 1 kali 4 4 kan, 5 kali 3 15. Nah satunya 4 satunya 15 berarti lebih gede yang belakang ya. 3/4 ini lebih gede daripada 1/5, maka tidak bisa langsung dikurangi. Nah itu yang Pak Rizky sampaikan tadi. Nah kalau kalian ketemu soal yang seperti ini sebenarnya tetap bisa dikerjakan, hanya nanti perlu pinjam ke depannya. Nah kita akan coba kerjakan. 4 kurangi 3 tetap sama, 4 dikurangi 3 terus 1/5 dikurangi 3/4 ya. Tadi kita sudah tahu ya kalau ini tuh tidak bisa langsung dikerjakan karena pecahan 1/5 itu ternyata lebih kecil, maka tidak bisa langsung dikurangi ya. Nah maka kita kerjakan dulu yang bisa dikerjakan. 4 kurangi 3 4 kurangi 3 berarti adalah 1 ya kan. Nah setelah itu maaf ini ternyata tambah yang tengah sini ya. Nah ditambahkan dengan 1/5 dikurangi 3/4. Nah karena 1/5 ini tidak bisa dikurangi 3/4 secara langsung ya, maka seperti pengurangan pada umumnya harus pinjam dari depannya ya. Nah kita pinjam dari mana? Dari satunya ini kita pinjamkan ke 1/5 agar nanti jadinya 1/5 nya lebih besar ya. Nah maka setelah kita pinjamkan satunya ini ke 1/5 berubah jadi 1/5 dikurangi 3/4. Nah untuk menyelesaikan ini kita ubah 1/5 ini menjadi pecahan campuran ya. Ingat caranya ya, tadi dikali terus ditambah seperti itu.
5 kali 1 5 tambah 1 6, 6 per 5 dikurangi 3 per 4. Nah dari sini itu baru bisa langsung dikurangi ya. Nah tapi dalam soal ini bilangan bulatnya sudah habis ya, karena tadi 1 udah dipinjamin, berarti udah habis ya satunya. Biasanya tinggal pecahan-pecahan ini aja. 6 per 5 dikurangi 5 per 4. Nah karena 5 dan 4 itu tidak saling berhubungan, maka langsung pakai butterfly aja seperti itu. 5 kali 4 berarti adalah 20, dua-duanya berubah jadi 20. Lalu kita kali silang, kita pakai stabilo aja ya biar lebih berwarna. 6 kali 4 24, lalu 3 kali 5 15. Nah setelah ini berarti hasilnya adalah penyebutnya 20, pembilangnya 24 dikurangi 15 berarti adalah 9. Jawabannya 9 per 20. Nah 9 per 20 ini sudah selesai karena sudah tidak bisa disederhanakan lagi ya, seperti itu. Nah ini ya, tadi ya kenapa Pak Rizky tidak sarankan di pengurangan, karena kadang ada soal yang harus minjem-minjem kayak gini. Nah apabila kalian belum paham betul tentang mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa dan lain sebagainya, nanti akan kesusahan seperti itu ya. Nah kita lanjutkan ke soal latihan. Nah tadi Pak sudah sampaikan untuk dua cara ya. Yang pertama dengan cara yang aman, yaitu dirubah dulu ke pecahan biasa, atau cara yang kedua yaitu dilangsung antara bilangan bulat ya, dipecah dulu bilangan bulat dan juga pecahan dihitung masing-masing. Nah terserah kalian nanti lebih suka cara yang mana. Untuk latihan Pak sudah siapkan 3 soal latihan, silahkan dikerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar apabila kalian bisa menjawabnya. Baik, itu untuk variasi soal yang kedua. Silahkan berlatih, semoga bermanfaat, semoga Allah memudahkan untuk ujiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.